Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisroh Yuni dengan NIM 612012303770 dari kelas RA10 semester 4 Program Studi Manajemen dari Universitas Bhinneka. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi SEMM CTMP CMC CPGAM CPLM CIB, dan semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen. Manajemen dalam bisnis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, proses ini dikenal dengan istilah POAC, yang dimana yang pertama ada planning atau perencanaan. Jadi, planning atau perencanaan ini menetapkan sasaran dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Nah, organizing ini untuk mengatur individu atau kelompok untuk bekerja sama secara terstruktur. Yang ketiga, ada actuating atau pelaksanaan, yaitu untuk mengarahkan dan mengaruhi aktivitas anggota organisasi. Dan yang terakhir ada controlling atau pengendalian, yaitu untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana. Manajemen memiliki karakteristik penting seperti bersifat universal, berorientasi pada tujuan, proses berkelanjutan, multidimensional, kegiatan kelompok, fungsi dinamis, dan kekuatan tidak berwujud. Dengan demikian, manajemen berperan penting dalam mengarahkan dan mengintegritaskan semua aspek organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, di sini ada menurut Usman 2009 dan 6M menurut Henry Fayol, unsur-unsur manajemen terdiri dari 7M plus 1I, termasuk manusia, material, mesin, uang, metode, pasar, waktu, dan informasi. Semua unsur ini saling terkait dan krusial untuk keberhasilan organisasi. Selanjutnya di sini juga ada jenis-jenis manajemen yang dibagi berdasarkan bidang seperti manajemen produk, pemasaran, keuangan, sumber daya, manusia, operasional, dan strategis. Setiap jenis memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun tingkatan manajemen dalam struktur organisasi terdiri dari 3 level utama. Yang pertama, manajemen puncak atau top level management, yaitu tingkatan tertinggi yang menentukan arah dan strategi bisnis. Mereka membuat keputusan strategis, menetapkan visi dan misi, serta berhubungan dengan pihak eksternal. Contoh posisinya yaitu CEO, direktur utama, CFO, dan COO. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle level management, yaitu berfungsi sebagai jembatan antara manajemen puncak dan operasional. Mereka menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata, mengawasi departemen, dan melaporkan perkembangan kepada manajemen puncak. Contoh posisinya yaitu manajer departemen, kepala cabang, dan supervisor. Yang ketiga ada manajemen operasional atau low level management, yaitu tingkatan terendah yang berinteraksi langsung dengan karyawan dan mengawasi pekerjaan sehari-hari. Mereka memastikan tugas dilaksanakan sesuai standar. Contoh posisinya adalah supervisor, kepala tim, dan mandor. Selanjutnya di sini ada peranan manajemen menurut Mintzberg terbagi menjadi 3 kategori dengan 10 peran utama, yang dimana yang pertama itu interpersonal, ada figur kepala, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua informasional, ada monitor, penyebar, dan juru bicara. Dan yang terakhir ada decisional, dimana ada entrepreneur, penanganan masalah, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Nah, peran-peran ini membantu manajer dalam menjalankan fungsi manajerial secara efektif. Nah, untuk materi kedua di sini ada sejarah koperasi. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep koperasi pertama kali dipelopori oleh Robert Owen di Skotlandia pada abad ke-18 yang menciptakan sistem di mana pekerja dapat memiliki saham dan berbagi keuntungannya. Di Indonesia, koperasi diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya
Wirya Atmaja yang mendirikan Bank Koperasi Kredit untuk membantu pegawai negeri terjebak hutang. Inisiatif ini memberikan alternatif pinjaman dengan bunga rendah, membantu banyak orang keluar dari kesulitan. Seiring waktu, koperasi berkembang pesat, didukung oleh budaya gotong royong masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda mulai mengatur koperasi dengan pengaturan koperasi pada tahun 1915. Meskipun diskriminasi masih ada, tokoh pergerakan nasional seperti Dr. Sutomo dan organisasi seperti Budi Utomo berjuang untuk hak akses koperasi bagi semua golongan. Setelah kemerdekaan, koperasi diakui sebagai pilar pembangunan ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hingga 2022 terdapat lebih dari 150.000 koperasi di Indonesia berkontribusi dalam sektor pertanian, jasa keuangan, dan lainnya. Koperasi simpan pinjam misalnya membantu masyarakat pedesaan mendapatkan modal untuk usaha kecil. Namun, tantangan seperti manajemen yang buruk dan kurangnya pemahaman tentang prinsip koperasi masih ada. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan anggota sangat penting. Pemerintah juga meluncurkan program untuk mendukung koperasi, termasuk program nasional pemberdayaan masyarakat. Di era digital, koperasi mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. Program Koperasi Go Digital dari Kementerian Koperasi dan UKM bertujuan untuk memperkuat koperasi dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan dukungan yang tepat, koperasi di Indonesia memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga gerakan sosial yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, materi ketiga ada konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Organisasi adalah sekelompok orang yang terstruktur secara formal untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Stoner, organisasi adalah pola hubungan di mana orang-orang di bawah manajer bekerja sama. James DeMoni menambahkan bahwa organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Untuk organisasi koperasi adalah sistem kerjasama antara individu yang memiliki kepentingan sama untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah koperasi. Agar koperasi dapat berkembang, pengurus perlu memiliki semangat kewirausahaan dan kemampuan membangun jaringan dengan pemangku kepentingan. Banyak koperasi yang muncul, terutama yang berskala kecil, memerlukan pembinaan agar dapat bersaing di pasar, namun keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala serius. Dengan banyak koperasi yang masih rendah dalam pengelolaan, pemerintah dan organisasi terkait perlu lebih proaktif dalam memberikan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, koperasi dapat berfungsi sebagai soko guru ekonomi, bukan hanya sekedar wacana. Selanjutnya, di sini kita bisa tahu nih prinsip, fungsi, jenis, dan struktur dari koperasi, yang dimana prinsip-prinsip koperasi terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama, keanggotaan sukarela. Jadi, anggota bergabung secara sukarela dan terbuka untuk siapa saja. Yang kedua, pengelolaan demokratis. Jadi, setiap anggota memiliki hak untuk berpendapat dalam pengelolaan koperasi. Yang ketiga, pembagian SHU adil. Hasil usaha dibagi sesuai jasa masing-masing anggota. Yang keempat, ada balas jasa terbatas. Jadi, pembayaran balas jasa dibatasi oleh modal yang ada. Yang kelima, kemandirian. Anggota bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi sendiri. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Pendidikan ini untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam hal koperasi. Dan yang ketujuh, ada kerjasama antar koperasi. Jadi, membangun sinergi antara koperasi untuk kesejahteraan bersama.
Untuk fungsi dan tujuan koperasi terdiri dari 4 fungsi, yang dimana yang pertama membangun potensi ekonomi anggota, yang kedua meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang ketiga memperkuat perekonomian rakyat, yang terakhir atau yang keempat yaitu mengembangkan perekonomian nasional. Selanjutnya di sini juga ada jenis-jenis koperasi terdiri atas 4 jenis, yang dimana yang pertama koperasi konsumen yaitu menyediakan kebutuhan konsumsi, yang kedua koperasi produsen yaitu melibatkan anggota dalam produksi barang ataupun jasa, yang ketiga ada koperasi jasa yaitu menyediakan layanan tertentu, dan yang keempat ada koperasi simpan pinjam yang menyediakan layanan simpanan dan pinjaman. Nah, yang terakhir juga ada struktur organisasi koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, struktur organisasi koperasi terdiri dari beberapa perangkat utama, yaitu yang pertama rapat anggota, yang kedua pengurus, dan yang terakhir ada badan pengawasan. Dengan memahami organisasi dan koperasi, kita dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama yang efektif. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk berkembang, mereka perlu menerapkan strategi yang tepat, termasuk memanfaatkan teknologi dan media sosial. UMKM memiliki karakteristik yang unik dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Bank Dunia, UMKM dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan jumlah karyawannya. Yang pertama, usaha mikro memaksimalkan 10 karyawan, usaha kecil memaksimalkan 30 karyawan, dan usaha menengah memaksimalkan 30 karyawan. Karakteristik UMKM mencakup kualitas produk yang belum standar, desain yang terbatas, dan kapasitas produk yang rendah. Banyak sekali UMKM yang beroperasi di sektor informal dan memiliki keterbatasan dalam teknologi dan pemasarannya. Mereka seringkali menghadapi tantangan dalam pencatatan keuangan, akses permodalan, dan penguasaan teknologi. Tujuan UMKM adalah untuk menumbuhkan perekonomian nasional dengan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan keberlanjutan. Pemberdayaan UMKM bertujuan untuk menciptakan struktur perekonomian yang seimbang dan meningkatkan peran mereka dalam penciptaan lapangan pekerjaan, serta pengentasan kemiskinan. Ruang lingkup UMKM mencakup sektor perdagangan, industri dan jasa, serta berkontribusi pada pemerataan pendapatan. Namun, mereka juga menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan dalam pemasaran dan akses teknologi. Dukungan pemerintah melalui program pelatihan dan pembiayaan sangat penting untuk membantu UMKM berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Untuk materi yang kelima, di sini ada karakteristik UMKM di Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan pekerjaan, dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari perdagangan, produksi, hingga jasa. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memiliki karakter unik yang membedakan dari perusahaan besar lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama UMKM. Yang pertama, modalnya terbatas. UMKM biasanya dimulai dengan modal yang kecil, seringkali bergantungan pada tabungan pribadi atau pinjaman dari keluarga. Yang kedua, dikelola secara mandiri. Pemilik UMKM seringkali berperan sebagai manajer, pekerja, dan pemasar, sehingga pengelolaan usaha sangat bergantung pada individu tersebut. Yang ketiga, jumlah karyawan terbatas. Banyak UMKM dijalankan oleh satu orang atau keluarga, meskipun ada yang memiliki beberapa puluhan karyawan. Yang keempat, inovasi dan fleksibilitas. UMKM memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren dan kebutuhan pasar. Yang kelima, kepemilikan individual atau keluarga. Banyak UMKM dimiliki dan dijalankan oleh individu atau keluarga, memberikan sentuhan pribadi dalam operasionalnya. Yang selanjutnya, penggunaan teknologinya minim. Sebagai besar UMKM masih menggunakan metode tradisional dalam produksi dan pemasarannya. Namun, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama setelah dampak pandemi COVID-19.
Survei menunjukkan bahwa lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku, 77% kehilangan pendapatan, dan 88% kehilangan permintaan produk. Tantangan utama yang dihadapi UMKM di pasar digital, yang pertama itu ada keterbatasan kemampuan digital. Banyak pelaku UMKM kesulitan mengadopsi teknologi digital dan literasi digital. Yang kedua, pembiayaan. Banyak juga UMKM belum dapat menyusun laporan keuangan secara digital. Yang ketiga, standarisasi produk. Kesulitan dalam memenuhi standar produk menghambat ekspor. Dan yang terakhir atau yang keempat, regulasi yang rumit. Regulasi yang rumit ini prosedur biasanya bisnis lintas batas yang kompleks dan mahal. Dan yang terakhir ada inovasi dan sumber daya. Tantangan dalam inovasi, legalitas, dan pelatihan. Sebagai solusi, pada tahun 2024, pemerintah akan melakukan inkubasi bisnis untuk UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital. Diharapkan dengan dukungan ini, UMKM dapat meningkatkan daya saing, inovasi, dan pendapatan mereka di pasar digital. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian di Indonesia. Materi yang keenam atau materi yang terakhir yaitu kaitan UMKM dan koperasi. Di Indonesia, UMKM berperan penting dalam perekonomian, menyumbang lebih dari 60% lapangan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta per tahun. Dalam 2 dekade terakhir, UMKM berkembang pesat berkat kemajuan teknologi informasi. Transformasi digital membuka akses pasar yang lebih luas. Pemerintah juga mendukung melalui program pelatihan dan pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR. Namun, tantangan seperti permodalan dan manajemen masih ada, membuat banyak UMKM rentan terhadap fluktuasi pasar. Nah, untuk perkembangan koperasi tersendiri saat ini dipengaruhi oleh modernisasi dan digitalisasi. Namun, tantangan seperti kurangnya profesionalisme dan pemahaman anggota masih ada. Koperasi berperan penting dalam memberdayakan UMKM, menyediakan modal dan pelatihan secara menciptakan jaringan distribusi. Keterkaitan antara UMKM dan koperasi sangat kuat. Koperasi dapat membantu UMKM mendapatkan modal dengan syarat yang lebih ringan dan meningkatkan efisiensi produk. Sinergi ini mendukung pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif dan kualitatif, menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Pembangunan UMKM dan koperasi memerlukan komitmen dari pemerintah dalam kebijakan, pengorganisasian, dan pembiayaan. Dengan demikian, UMKM dan koperasi dapat menjadi basis kekuatan ekonomi rakyat, meningkatkan kemandirian ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global.